Konsistensi. Saya akan berbagi tentang 3 ilustrasi yang penting sekali untuk bahasan kali ini, yaitu konsistensi. Yang pertama adalah pesawat ulang-alik pada saat mereka harus lepas dari landasan bumi. Pada saat berada di atmosfer bumi itu sendiri, mereka membutuhkan banyak sekali tenaga bahan bakar agar mereka bisa menembus orbit bumi itu sendiri. Dan apa yang terjadi pada saat mereka sudah menembus atmosfer itu sendiri, mereka dengan mudahnya melaju dengan sangat kencang menuju tujuan mereka. Yang kedua adalah, mari kita lihat pada saat kita mendorong mobil. Pada saat mobil itu berada pada titik statis atau berhenti, maka dibutuhkan effort yang sangat besar sekali, yang bahkan Anda harus mengeluarkan 100 kali, 200 kali lipat lebih banyak dibanding pada saat mobil itu sudah mulai bergerak menyeluncur maju. Contoh yang ketiga dan yang paling gampang di masa kecil kita, pada saat kita bermain pompa zaman dulu yang orang mengenalnya dengan istilah pompa dragon. Perhatikanlah apa yang terjadi. Pada saat kita awal pertama memompa untuk menaikkan katup air itu semakin tinggi ke atas, maka apa yang terjadi? Butuh tenaga yang sangat-sangat kuat sekali, sangat keras ya. Sehingga pada saat air itu mulai keluar dari lubang air yang ada, maka apa yang kita lakukan, usaha kita tentu lebih ringan. Kita tinggal mengayunkan airnya langsung keluar. Tapi apa yang terjadi kira-kira pada saat Anda mulai memompa itu dan pada saat mencapai di titik tengah, kemudian Anda menghentikannya, Anda melepasnya, maka tekanan air itu akan mulai kembali. Dan ini berlaku sama dengan pada saat Anda mendorong mobil itu, pada saat mobil itu belum sampai pada titik berseluncur atau menggelinding, Anda menghentikan dorongan Anda, maka mobil itu pun akan berhenti kembali. Dan sama halnya dengan yang di NASA. Pada saat usaha yang dibuat, bahan bakar yang dibutuhkan tidak mencukupi, dan kemudian mereka pada saat mulai naik ke atas, kemudian bahan bakar itu katakanlah bocor atau kurang, maka apa yang terjadi? Roket itu akan kembali ke bumi dan akan hancur. Ini adalah contoh yang ilustrasi yang sama apabila sebuah hal itu dilakukan tanpa konsistensi. Kebanyakan orang selalu mengerti, paham tentang saya kalau mau sukses harus konsisten. Tapi mereka lupa pada saat mereka melakukan konsisten itu sendiri, mereka harus tahu goals mereka itu apa dulu. Dan mereka harus paham bahwa sebuah goals nggak akan tercapai kalau kita nggak konsisten untuk melakukannya. Sebagai contoh, banyak orang hari ini melakukan prospek gitu ya. Katakanlah kenapa mereka nggak bisa konsisten, karena mereka pada saat prospek mereka nggak punya goals. Apa tujuannya? Hanya cari downline? Hanya pokoknya punya rekan kerja gitu? Atau apa goalsnya? Kalau kita bisa menerapkan dalam diri kita, saya ini punya goals yaitu apa? Untuk memiliki seorang leader. Maka percayalah, saat Anda menemukan saya ingin mendapatkan seorang leader, maka Anda akan bergerak dengan sangat konsisten setiap harinya untuk mulai pertama membuka kelebaran sebanyak-banyaknya. Dari kelebaran itu kemudian Anda dengan sangat konsisten mulai mendampingi. Mana yang mulai serius dan mana yang tidak, Anda mulai pilih. Yang lebih serius Anda akan dampingi terus. Pada saat itu ada yang serius kemudian berhenti di tengah jalan. Tapi Anda tahu, Anda masih bisa punya pilihan orang yang mau serius dan tetap mau jalan. Maka Anda akan dampingi lagi orang itu. Dan apa yang terjadi? Anda dampingi terus orang itu sehingga akhirnya dia mulai menjadi orang aktif Anda. Kemudian Anda dampingi terus secara konsisten sehingga orang itu akan menjadi orang kunci Anda dan kemudian menjadi leader Anda. Lihat, apa yang membedakan? Orang itu bisa betul-betul sangat konsisten karena mereka menetapkan goals terlebih dahulu. Apa yang ingin saya capai? Apa yang ingin saya kehendaki? Rekan-rekan sekalian, terlalu banyak rekan-rekan DAD yang hari ini mereka sebetulnya pandai, mereka punya kemampuan, tapi karena mereka tidak konsisten. Itulah yang membuat seringkali saat mereka mulai melakukan, mereka menemui kendala di tengah, dan kemudian mereka melepaskan pompanya, mereka melepaskan dorongannya, mereka tidak menambah bahan bakarnya, maka apa yang terjadi? Air itu akan turun, mobil itu akan berhenti, roket itu akan turun ke bawah dan hancur, dan untuk memulainya dibutuhkan upaya yang jauh lebih keras lagi. Pilihannya di tangan Anda. Anda mau tetap konsisten pada goals yang sudah Anda canangkan atau Anda berhenti? Ketahuilah, saat Anda menjadi berhenti, maka yang terjadi adalah memulai kembali akan terasa jauh lebih berat. Itulah kenapa, meskipun Anda mungkin menghadapi hambatan dan mungkin Anda merasakan, kok saya nggak maju ya? Tetapi, jangan pernah berhenti karena pada saat Anda
terus melakukan dengan konsisten, setiap upaya Anda itu mungkin belum menampakkan hasil. Tapi ketahuilah, begitu di titik di mana air itu mulai satu kucuran aja keluar, maka dengan mudahnya effort kita tidak akan berat lagi, air itu akan keluar dengan sangat deras. Ada yang bertanya ke saya, Pak Nugroho, nggak mudah untuk menjadi konsisten sebetulnya Pak Nugroho. Bapak Ibu, terlalu banyak dari kita mungkin dijejali ya dengan teori, motivasi ya, yang kadang-kadang membuat kita bingung. Tapi tolong pahami ini sebagai penutup dari saya, konsisten itu mudah. Semua berasal dari pikiran Anda. Perhatikan hari ini. Tolong Anda jawab pertanyaan saya. Apakah hari ini Anda makan tidak konsisten? Apakah Anda hari ini mandi tidak konsisten? Mari Anda lihat jawabannya. Anda makan konsisten 3 kali sehari. Yang mungkin makannya 2 kali sehari, Anda 2 kali sehari. Dan cara makannya pun juga konsisten kan? Betul ya? Yang mana yang dimakan dulu? Kalau Anda terbiasa nasi ya atau makanan utama yaitu karbohidrat, Anda makan dulu baru lauknya, maka Anda akan dengan konsisten makan seperti itu. Tapi kalau yang biasa makan lauknya dulu, nasi di belakang, Anda akan makan dengan cara yang seperti itu. Contoh lagi mandi. Anda lihat, berapa kali sehari Anda mandi? Kalau Anda 2 kali sehari mandi, Anda pasti akan konsisten. Dan Anda kalau merasakan mandi 1 kali, Anda pasti nggak nyaman, betul kan? Makanya Anda konsisten 2 kali sehari. Dan bahkan cara mandinya pun Anda konsisten. Anda pasti akan mandi dengan urutan yang misalkan Anda udah terbiasa dari atas ke bawah, betul ya? Anda nggak mungkin tiba-tiba menggantinya. Habis dari atas, keramas, Anda langsung mulai melompat ya dengan menggosok telapak kaki Anda. Nggak mungkin ya. Maka Anda akan konsisten dengan cara mandi yang sama. Sehingga pertanyaannya, konsisten itu apakah sulit? Tidak. Konsisten itu hanya butuh dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan. Seperti yang dikatakan oleh Michelangelo. Pada awalnya Anda membentuk kebiasaan. Pada akhirnya kebiasaanlah yang membentuk diri Anda. Dan kebiasaan yang membentuk diri Anda itu artinya apa? Konsistensi sudah dicapai. Lakukan terus dengan sangat konsisten, maka saya percaya terobosan akan Anda buat di bulan ini. Selamat pagi semuanya.